Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Majalengka Angkatan 2, Kelompok 1, Kelompok 2. Kami akan menayangkan video diskusi kami mengenai isu aktual yang kami angkat, yaitu keinginan Presiden Jokowi mengganti PNS dengan robot. Apa saja pro dan kontra menanggapi isu tersebut, dan bagaimana isu tersebut dilihat dari perspektif Smart ASN. Berikut video diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang rekan-rekan semua. Hari ini kita akan memulai diskusi mengenai isu aktual yang ada kaitannya dengan materi yang kita sedang lakukan hari ini, yaitu tentang kedudukan ASN dan perannya sebagai ASN. Nah, sebelum kita memulai agenda diskusi hari ini, kita akan perkenalan dulu. Saya Afrizal Lasari, NDH 33 dari Sekretariat Daerah Majalengka, formasinya analis jabatan. Di sini saya selaku moderator pada diskusi hari ini dan rekan-rekan semua sebagai panelis yang dimulai perkenalannya oleh Teh Rika. Mangga Teh Rika. Ya, terima kasih Kang Afrizal. Perkenalkan, nama saya Rika Martiani, nomor NDH 23, formasi Bidan Ahli Pertama UPTD Puskesmas Maja. Enggak, yang selanjutnya Teh Nindi. Kenalkan, saya Nindi Suci Nurlaeli, NDH 18, asal instansi dari Puskesmas Cikijing, nutrisionis ahli pertama. Oke, thank you Teh Nindi. Sekarang selanjutnya Teh Ratna. Mangga Teh. Terima kasih. Perkenalkan, saya Ratna Dewi, NDH 28, formasi penyuluh pertanian di Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian, dan Perikanan. Oke, sekarang selanjutnya Teh Risma. Mangga Teh. Perkenalkan, saya Risma Nur Aini, formasi penata laporan keuangan di Dinas Kesehatan Majalengka. Oke, semuanya udah kenalan. Sekarang kita masuk ke materinya ya. Setelah kita melakukan diskusi melalui media screening dan berdiskusi sebelumnya gitu kan tentang isu-isu yang muncul, maka kita pilih isu mengenai PNS yang akan digantikan oleh robot gitu kan. Nah, adapun isu yang lain selain isu itu yang sudah kita bahas itu ada work from anywhere dan juga blended learning gitu. Tapi setelah kita pilih menggunakan teknik tapisan kita, isu yang paling serius, isu yang paling urgent, yang menyangkut profesi kita sebagai ASN yaitu adalah PNS yang digantikan oleh robot. Kan. Untuk medianya kita dapat dari Tirto ya teman-teman ya. Jadi pemerintah itu berwacana untuk menggantikan PNS dengan robot AI atau artificial intelligence gitu kan. Itu Pak Jokowi juga bilang untuk menghapus eselon 3, eselon 4 gitu kan dan mau digantikan oleh AI gitu kan. Nah, di sini kita mau diskusi nih kira-kira tanggapan dari teman-teman bagaimana terkait hal tersebut gitu. Kalau kita misalkan kaitin dengan manajemen ASN-nya nih. Kalau misalkan PNS diganti dengan robot. Nah, mau nggak ke Teh Rika untuk tanggapannya? Ya, terima kasih Kang Afrizal. Sebenarnya jika hanya mendengar berdasarkan judul, PNS digantikan oleh robot pintar atau artificial intelligence (AI) sudah akan sangat menimbulkan pro dan kontra tentunya. Kenapa? Karena dalam pikiran setiap pembaca akan timbul argumen seperti ini. Wah, PNS bakal berkurang dan lain sebagainya, seperti itu. Namun tentunya bukan asal-asalan Bapak Presiden Jokowi memikirkan hal tersebut. Pasti sudah beliau pikirkan dari berbagai aspek, apalagi pada era sekarang ini ya, sudah memasuki 5.0. Salah satu alasannya kenapa ada argumen pergantian PNS dengan robot AI tersebut, beliau mengatakan hal ini bertujuan untuk memangkas birokrasi yang menghambat perizinan. Jika masalah birokrasi tentunya memang sulit sekali ya. Contohnya pada saat dulu kita membuat KTP prosesnya sangat lama.
harus ada rekomendasi dari desa, dari kecamatan, dan lain sebagainya. Bahkan sekarang pun setelah EKTP di daerah tertentu masih tetap lama, masih ada yang lama. Contoh kecilnya seperti itu. Oke, Teh Rika, berarti sebenarnya emang masih ada pro kontranya ya Teh ya. Cuman mungkin emang tujuannya bakalan bagus itu, apalagi untuk perizinan ya Teh ya. Dari Teh Nindi, mangga Teh. Baik, terima kasih Kang kesempatannya. Ya, menurut saya mungkin mengapa ada wacana presiden seperti itu ya. Mungkin salah satunya untuk efisiensi dan hemat anggaran ya. Kemudian untuk mengoptimalkan kinerja ASN juga. Tapi ya betul tadi yang disebutkan Teh Rika, itu pasti akan menjadi pro kontra. Kemudian kalau memang misalnya sistem kerja dan pendataan itu digantikan oleh robot, maka perlu ada aturan yang melindungi keamanan data tersebut, gitu, data yang dikelola oleh robot tersebut. Ya, seperti tadi juga mengenai KTP ya yang disampaikan Teh Rika, mungkin dengan digantikan dengan teknologi gitu ya, juga dapat membebaskan gitu dari praktek-praktek pungli ya, kan di kita masih sering terjadi gitu ya untuk praktek-praktek pungli masih banyak lah ya. Mungkin itu kan komentar saya. Siap, Teh Nindi, berarti emang efisiensi sih emang kita perlu ya, cuman kadang-kadang aturannya juga ada nggak gitu ya yang melindungi data-data kita gitu ya Teh. Betul. Oke, siap. Yang selanjutnya Teh Ratna, mangga Teh, tanggapannya Teh. Siap. Kalau menurut saya ini kan agenda Presiden Jokowi ya, menggantikan PNS dengan robot. Bagus sih karena itu kan masuk ke reformasi birokrasi sesuai dengan prioritas kerja di Kabinet 2019 sampai 2024. Cuman kan pemahaman ide ini belum tersampaikan secara merata ke masyarakat awam khususnya ya. Masyarakat awam mungkin menganggap pelayanan publik nantinya akan digantikan oleh robot, benar-benar ada sosok fisik robotnya gitu. Padahal yang perlu diberi pemahaman itu penggunaan AI ini yang nggak semata-mata membuat masyarakat berhadapan langsung dengan robot, fisik robotnya gitu. Melainkan hematnya itu kan tumbuhnya digitalisasi pelayanan yang akan mempermudah dan mempercepat pelayanan itu sendiri. Kemudian yang perlu dipertanyakan, sudah mampukah kita sebagai SDM khususnya ASN ya, kemudian sebagai dari sumber dayanya yang lain itu untuk menciptakan digitalisasi pelayanan ini sudah mampu belum gitu, supaya pelayanannya ini secara kontinu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Contohnya kan kayak misal, contoh kecilnya etiket di puskesmas, jangan hanya saat euforianya saja gitu yang bisa digunakan, tapi setelah beberapa bulan kadang nggak bisa dipakai lagi gitu. Itu kan? Iya Teh, jadi bukan semata-mata nanti masyarakat ketemu robot semua gitu ya. Iya. Iya, cuma ini ya Teh, emang perlu edukasi ya Teh ke masyarakat tuh tentang headline yang dari media keluar tuh nggak semuanya mentah-mentah seperti itu gitu ya Teh. Betul. Oke, sekarang dari Teh Risma, gimana Teh tanggapannya Teh? Ya, terima kasih Kang Afrijal. Menurut saya emang tidak dapat kita pungkiri ya, kalau penggunaan robot itu bisa lebih unggul lah kinerjanya ketimbang manusia. Lantaran kan sudah disetting sedemikian rupa oleh sistem sehingga kesalahan-kesalahan dalam penginputan data atau human error yang terjadi bisa diminimalkan. Selain itu juga masyarakat tidak akan direpotkan lagi jika harus memakai layanan umum, entah itu untuk mengurus KTP, KK, dan lain-lain. Dan satu lagi, manfaat penggunaan robot ini itu bisa menghemat atau mengefisienkan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah. Seperti kita ketahui bahwa
ketika kita memperkerjakan manusia, kita harus membayar tunjangan-tunjangannya tuh, kayak tunjangan kesehatan, tunjangan keluarga, belum lagi kalau misalnya kita sudah pensiun, membayar dana pensiun dan lain sebagainya kan. Sedangkan kalau kita menggunakan PNS itu diganti menjadi robot, penggunaan robot ya, mungkin biaya awal yang akan besarnya di awal untuk pengadaan robot itu. Nah, selanjutnya mungkin akan timbul biaya-biaya seperti perawatan atau perbaikan yang jumlahnya belum relatif kecil jika kita bandingkan dengan membayar tunjangan-tunjangan atau dana pensiun ke depannya. Sehingga akan ada sisa-sisa dana yang tidak digunakan dan bisa dialihkan untuk kegiatan atau program lain. Seperti itu, Kang. Siap, Risma. Berarti emang mahal di awal aja gitu kalau kita robot, tapi kesananya bisa efisien gitu ya. Nah, teman-teman, saya juga ada sedikit pendapat sih. Mungkin emang banyak juga tuh yang berpendapat bahwa dengan adanya robot akan banyak PNS dipecat gitu. Cuman kalau kita lihat sih transformasi digital itu salah satu keniscayaan gitu. Bahkan orang-orang dipecat gitu karena adanya teknologi tersebut. Cuman harus kita lihat juga kalau misalkan penggantian kayak penghilangan eselon 3, eselon 4 itu sebenarnya efektif atau enggak, karena kadang cuman berubah namanya aja, tapi tetap aja gitu. Jadi mereka tuh tugas dan jabatannya sama, cuman yang tadinya emang struktural berubah jadi fungsional. Biasanya sih cuman itu aja. Nah, kalau saya juga mau nanya nih ke teman-teman, kalau misalkan kita kaitin ke perspektif Smart ASN, apakah menurut rekan-rekan di sini udah sesuai atau belum sih si isu tentang penggantian PNS dengan robot ini gitu? Nah, saya mau nanya nih ke Teh Rika lagi deh. Kira-kira gimana Teh menurut Teh Rika, apakah udah sesuai Teh atau mungkin bertentangan dengan nilai-nilai Smart ASN yang sudah kita pelajari? Terima kasih Kang Afrizal. Jika dikaitkan dengan Smart ASN, menurut saya dari kriteria pola pikir agil dapat memudahkan proses birokrasi. Semakin cepat kemajuan iptek saat ini, memudahkan semuanya dapat diakses secara online, dan kemungkinan jika masalah perizinan pun bisa diakses dari rumah seperti itu. Itu segi positifnya. Tidak hanya segi positifnya, tentunya pasti ada segi negatifnya ya. Dari segi negatifnya sendiri, contoh nih, kita kan lagi latsar nih belajar tentang berakhlak, core values ASN berakhlak. Nah, itu kan kita terapkan setiap hari. Aspek berakhlak sendiri bagi PNS mungkin akan merosot. Kita saat memberikan pelayanan jasa, ASN kan tugasnya itu memberikan pelayanan publik. Saat melakukan pelayanan jasa tuh kita selalu melakukan 5S. Senyum, sapa, salam, sopan, santun, seperti itu. Jika digantikan dengan AI, mungkin kebiasaan itu akan berkurang ya, menurun. Penerapan nilai-nilai dasar Pancasila sendiri akan berkurang, menurut saya seperti itu. Kang Afrizal. Oke, Teh Rika, berarti emang bisa segalanya tuh lebih cepat ya Teh kalau kita kaitkan, cuman emang negatifnya kita nggak in touch langsung sama masyarakat gitu ya Teh ya? Iya, benar sekali. Oke, siap Teh Rika. Selanjutnya Teh Nindi, mangga Teh, kalau dikaitkan sama nilai-nilai Smart ASN kira-kira gimana Teh? Jika dikaitkan dengan Smart ASN, tentunya ya akan membantu dalam banyak pekerjaan dan lebih memudahkan dalam pelayanan publik ya. Kemudian penggunaan teknologi dalam sistem pelayanan publik juga di instansi pemerintah dapat menjadi salah satu menjadi motivasi kita sebagai ASN untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi kita sebagai ASN. Maksudnya ya tidak kalah gitu dengan robot gitu. Kemudian Smart ASN juga yang salah satunya dengan menguasai teknologi dapat positifnya dapat menghadapi tantangan birokrasi yang semakin kompleks ke depannya.
Teh Nindi. Jadi intinya sih kita harus ini ya Teh Nindi ya, harus tetap bisa bersaing meskipun itu dengan robot. Jadi kita harus tetap tambah pengetahuan gitu ya Teh ya. Betul, betul. Oke siap Teh Nindi, terima kasih. Selanjutnya Teh Ratna, mangga kira-kira tanggapannya gimana Teh kalau dikaitkan sama nilai-nilai Smart ASN tersebut? Kalau menurut saya tentu sangat berkaitan ya antara penggunaan AI dengan Smart ASN. Walaupun khususnya untuk membangun networking, pastinya sebuah mesin itu kesulitan karena dia nggak bisa ekspresi seperti manusia gitu, tidak bisa berempati. Untuk merespon komunikasi saja mungkin terbatas. Kemarin ada robot Sophia AI ya, robot AI juga Sophia, itu kan dia dengan ekspresi seperti manusia, tapi kan secanggih-canggihnya robot pasti lebih canggih manusia yang menciptakannya gitu. Kecuali untuk membentuk ASN yang melek IT dan berwawasan, pastinya penggunaan AI ini tepat ya, kata Kang Afrizal tadi juga. Jadi semakin memicu ASN untuk meningkatkan kapabilitas sama kompetensinya supaya terus mengikuti perkembangan dari si teknologi AI ini gitu. Itu aja Kang. Ya. Oke, Teh Ratna, intinya sih kalau ini lebih ke tantangan, berarti kalau misalkan diganti PNS itu lebih ke nggak ada rasa empati gitu kan ke masyarakat tuh ya, Teh ya. Oke, sekarang lanjut ke Teh. Kurang 5S-nya tadi kata Teh Rika tuh. Oh iya, benar betul tadi kata Teh Rika. Oke, sekarang selanjutnya ke Teh Risma, mangga Teh. Kira-kira gimana kalau dikaitin sama nilai-nilai Smart ASN? Sama sih seperti yang udah diungkapin sama Teh Nindi, Teh Ratna, bahwa dengan adanya robot sebagai pengganti ASN ini dapat mendorong kita sebagai ASN untuk dapat mengembangkan informasi teknologi kayak gitu ya, digitalisasi seperti itu. Karena sebenarnya tidak semuanya tugas-tugas ASN ini bisa di-cover oleh robot. Jadi kita juga harus selalu mengembangkan kemampuan kita, terutama di bidang teknologi, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Nah, sehingga tidak terjadi ketimpangan antara layanan yang diberikan oleh robot dan layanan yang diberikan oleh kita gitu. Jadi istilahnya kita harus bisa saling mendukung antara penggunaan robot dan kita sebagai SDM ya tetap harus berkualitas seperti itu. Siap Teh, berarti harus melengkapi ya Teh ya. Kita harus bagus juga pengetahuannya gitu ya, meskipun ada teknologi-teknologi baru. Nah, thank you. Kalau misalkan saya sendiri sih ngelihatnya kalau dikaitkan sama Smart ASN ini, ya itu pasti sangat relevan gitu kan, karena kan ini salah satu teknologi gitu kan. Cuman kalau ditarik tadi ngelihat sisi negatifnya dari pelayanannya karena nggak in touch langsung. Cuman kalau dilihat dari pelayanan yang emang masyarakat nggak mau in touch gitu, pasti ini lebih bagus sih karena lebih segalanya lebih cepat gitu. Tadi kata Terika semuanya bisa agile gitu kan, lebih cepat. Nah, tapi kita simpulin aja kalau misalkan dari diskusi hari ini, tadi juga saya dengar pendapat dari teman-teman semua, kalau emang digitalisasi ini lambat laun pasti akan kita hadapin gitu kan. Ya kita juga harus siap, harus tetap berkompetensi gitu kan. Dan terkait robot AI ini, meskipun nanti menjadi pengganti pelaksana gitu kan. Nah, kita juga tahu nggak akan bisa semua posisi diganti gitu kan tadi oleh si robot ini gitu. Tetap kita harus bisa meningkatkan kompetensi yang kita miliki dan juga bisa beradaptasi sebagai ASN yang unggul dan berdaya saing global gitu. Nah, paling untuk agenda kali ini kita akhirin aja ya teman-teman. Terima kasih semuanya. Semoga agenda kali ini bisa bermanfaat buat kita semua dan juga bahan evaluasi dalam menjalankan tugas dan kedudukan kita sebagai ASN. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.